Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku sekalian, kembali kita melanjutkan pelajaran matematika kita. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari bagaimana menyederhanakan dan mengurutkan pecahan. Tapi terlebih dahulu ada baiknya kita mengenal apa itu pecahan. Pecahan adalah bilangan yang terdiri atas dua angka, yakni angka sebagai pembilang dan angka sebagai penyebut atau pembagi. Kalian bisa perhatikan contoh 36/72, di mana 36 ini adalah pembilang dan 72 ini adalah penyebut. Dan pecahan ini terdiri dari beberapa macam, yaitu ada yang dinamakan dengan pecahan biasa, ada yang dinamakan dengan pecahan desimal, pecahan persen, dan pecahan campuran. Adapun contoh dari masing-masing pecahan tersebut, seperti pecahan biasa, yaitu 1/2, 1/3, 2/3, dan seterusnya. Ya, jadi terdapat pembilang dan penyebut. Dan adapun contoh dari pecahan desimal, yaitu 0,25, 0,50 dan seterusnya. Ya, ini ciri khasnya ditandai dengan koma. Ya, koma. Terkadang ada dua angka di belakang koma, satu angka atau dibagi 10, dua angka dibagi 100, dan tiga angka dibagi 1000 dan seterusnya. Adapun contoh pecahan persen ini biasa ditandai dengan notasi persen, 50%, 60% dan seterusnya. Adapun pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari satu bilangan yang utuh dan bilangan pecahan. Ya, ini misalnya ini contoh 1/1/2, ya, 1/2 atau 2/3. Satunya adalah bilangan utuh dan setengahnya adalah bilangan pecahan. Begitu pula 2 adalah bilangan utuh dan 1/3 adalah bilangan pecahan. Kita lanjut. Kita masuk pada bagaimana untuk menyederhanakan pecahan. Ini kita ambil contoh, ya, sederhanakanlah. Kalian dapat melihat pada buku modul atau buku panduan kalian pada halaman 90, ya, 89 dan 90. Nah, kalau di sini kami akan memberikan contoh, ya, contoh penyelesaian dalam bentuk, ya, faktor persekutuan terbesar. Ya, penyelesaiannya menggunakan FPB. Contohnya seperti ini, 36/72. Pertama-tama kita buatkan dulu pohon faktornya seperti biasa, 36, ya, dan pohon faktor dari 72. Setelah pohon faktornya kita buat, kita tentukan faktor prima dari kedua bilangan tersebut, maka kita akan mendapati, ya, faktor persekutuan terbesarnya adalah, ya, 2/2. Perhatikan 2/2, ya, kita ambil bagian yang sama, ya, bagian yang sama, 2/2 dikali dengan 3/2 menghasilkan 36. Setelah kita mendapatkan 36, maka langkah selanjutnya adalah membagi kedua bilangan tersebut, yaitu 36 dan 72 tadi, dengan
FPB yang kita dapatkan dari pohon faktor. Ya, kita bagi 36 dibagi 36, ya kan, mendapatkan 1, dan 72 dibagi 36 mendapatkan 2, jadi 1/2. Ini adalah cara menyederhanakan pecahan biasa. Dan adapun contoh untuk penyederhanaan pecahan campuran, ya, contohnya seperti ini. 6/12. Nah, bagaimana ketika kita mendapati angka seperti ini, ya, pecahan campuran, yaitu terdiri dari satu bilangan utuh yaitu 2 dan bilangan pecahan yaitu 6/12. Ini juga kita bisa lihat di buku modulnya pada halaman 90 dan 91. Itu ada contohnya. Nah, di sini Ami berusaha untuk menyelesaikan dari soal ini, ya, dengan menggunakan faktor persekutuan terbesar. Kita lanjut, ya. Kita selesaikan dulu. Gimana sih merubah dalam bentuk pecahan biasa ketika kita mendapatkan pecahan campuran seperti ini? Maka caranya itu, ya, 2 dikali dengan 12 baru kita tambah dengan 6. Nah, karena akan menghasilkan 30/12, ya. Selanjutnya ketika kita mendapatkan bentuk pecahan biasa, seperti biasa kita selesaikan dengan menggunakan faktor persekutuan terbesar, yaitu langkah pertama adalah membuat pohon faktornya. Setelah mendapat pohon faktor, maka kita tentukan faktorisasi prima dari kedua bilangan tersebut, dan kita akan mendapatkan 2 dikali 3 sama dengan 6. Selanjutnya, kita kembali kepada bentuk pecahan biasa dari 6/12 tadi, yaitu 30/12. Masing-masingnya kita bagi 6, baik pembilang maupun penyebut. Maka, ya, 6, 30 dibagi 6 dan 12 dibagi 6, maka akan mendapatkan 5/2. Nah, inilah cara untuk menyederhanakan pecahan campuran. Selanjutnya adalah bagaimana mengurutkan pecahan. Ya, kita ambil contoh masih pada buku modul kalian, ya, yaitu pada halaman pada halaman 92. Kalian bisa perhatikan di situ ada 3/4, 5/6 dan 1/2. Nah, bagaimana kalau kita mendapatkan soal seperti ini? Kita mau mengurutkan dari mana? Apakah yang di atas kita jadikan patokan sedangkan angkanya tidak sama, ataukah yang di bawah dan juga tidak sama? Jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Caranya itu yang pertama-tama adalah kita samakan dulu penyebutnya. Kalian sudah tahu mana yang dinamakan penyebut, ya. Di bagian awal tadi kita telah menjelaskan mana dari bagian pecahan tersebut yang dinamakan pembilang dan penyebut. Ya, penyebutnya adalah bagian bawah, ya. Kalau misalnya 1/2, jadi penyebutnya adalah angka 2-nya itu. Yang kedua yaitu kita selesaikan dengan cara kelipatan persekutuan terkecil, ya. Dan yang selanjutnya ketika kita mendapatkan semuanya itu, kita tinggal mengurutkannya saja. Cara penyelesaiannya seperti ini, ya. Nah, kita tentukan dulu mana dari penyebutnya itu. Ini adalah penyebutnya 4, 6 dan 2. Nah, sekarang setelah mendapatkan penyebutnya, maka semua dari penyebut itu kita buatkan pohon faktor, ya. Adapun pohon faktor dari 4 adalah 2 kali 2, 6, 2 kali 3, dan 2 adalah karena sudah merupakan bilangan prima, maka sudah 2 yang menjadi pohon faktor dari 2 itu sendiri, ya. Faktorisasi prima 4, 2 pangkat 2, 6 2 kali 3, dan faktorisasi prima 2 adalah 2.
Maka cara untuk menentukan KPK itu kita mengambil pangkat yang tertinggi dari bilangan yang sama. Di sini ada 2, bilangan yang pangkat tertinggi adalah 2 di pangkat 2. Karena di bawahnya itu cuma berpangkat 1. Dan adalah yang kedua adalah mengambil bilangan yang sama sekali tidak ada ya samanya, yaitu 3. Jadi yang ini ya. Jadi ya, KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Selanjutnya kita ya samakan penyebutnya. Tuliskan seperti ini 3/4. Nah, perhatikan ya. Yang kita samakan adalah penyebut bawah, sedangkan kita mengacu kepada 12 ya. Nah, kita tuliskan seperti ini kita kosongkan dulu. Ya, 3 kali titik-titik per 4 kali titik-titik. Nah, sekarang kita selesaikan yang di bawah dulu. 4 dikali berapa? Mendapatkan 12. Ya, ternyata kita mendapati bahwa 4 dikali 3 adalah 12. Ketika di penyebutnya telah kita kalikan dengan 3, otomatis di atasnya juga kita kalikan dengan 3. Maka 3 kali 3 sama dengan 9/12. Ya, jadi faktorisasi bentuk sederhana dari penyamaan penyebut dari 3/4 adalah 9/12. Begitu seterusnya ya, 5/6 kita selesaikan seperti cara yang tadi, akan mendapatkan 10/12 dan 1/2 akan mendapatkan 6/12. Setelah kita mendapatkan ya penyebutnya atau menyamakan penyebutnya, maka kita urutkan dari pembilang yang terkecil ya, pembilang terkecil menuju ke pembilang yang terbesar. Maka kita akan mendapati urutannya seperti ini, yaitu 1/2, 3/4, dan 5/6. Alhamdulillah, demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah ya, kita telah menyelesaikan atau belajar bagaimana cara menyederhanakan pecahan biasa, pecahan campuran, dan bagaimana cara kita mengurutkan pecahan ya. Kalau ada yang kurang dipahami bisa menghubungi Ami baik lewat Telegram ya ataupun lewat WhatsApp. Demikian dan nanti soalnya akan Ami bagikan di grup. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.